penting sekali. Teman ini dalilnya pengecualian ini kan di Al-Qur'an, min aswafiha wa asy'ariha wa awbariha atau syiah kata mata'an wa asasan wa mata'an ila hin. Itu di Al-Qur'an. Itu pengecualian ini ada di Al-Qur'an dalilnya. Baik. Nah, tadi perihal yang bulu-bulu yang boleh dimakan itu kan, itu berarti hukumnya suci ya. Bulu-bulu hewan yang boleh dimakan hukumnya suci. Kalau Anda lihat bulu, Anda lihat bulu nih, Anda nggak tahu ini bulunya hewan yang boleh dimakan atau bulunya hewan yang nggak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Tapi ada bulu nih, bulu hewan. Hukumnya apa ya? Hukumnya suci tetap. Kita nggak menghukumin aja kecuali kalau yagin. Jelas ya? Ini hukumnya bu. Di sini kita bakal bahas 3. Pertama bulu, kedua tulang, ketiga daging. Yang bahasanya sekarang. Anda ragu, ini bulu kan terpisah nih. Apakah ini bulu terpisah dari hewan yang boleh dimakan atau tidak? Bisa jadi kalau seandainya ini bulu terpisah dari hewan yang nggak boleh dimakan berarti dia najis. Hukumnya apa? Hukumnya suci. Alhamdulillah. Satu, masalah bulu ya. Anda lihat bulu ini. Anda nggak tahu nih, ini bulu terpisah di masa hidupnya atau di masa matinya contohnya. Atau lebih jelasnya gini, Anda nggak tahu ini ada organ tubuh. Anda nggak tahu ini terpisah di masa hidupnya atau di masa matinya. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini dijelaskan. Kalau itu tulang, maka hukumnya suci. Di tulang nih. Ada itu tulangnya bukan daging ya, tulang. Keraguan di tulang. Ini tulang apa ya? Tulang hewan yang boleh dimakan atau enggak? Satu. Pun kalau itu tulangnya hewan yang boleh dimakan, Anda tahu ini tulang kambing. Tapi nggak tahu nih, ini kambingnya matinya bangkai atau matinya disembelih. Ya kan? Kalau matinya bangkai berarti dia najis. Kalau dia matinya disembelih berarti suci. Wah, Anda nggak tahu juga tulang ini terpisah dari kambing itu di masa hidupnya, maka najis, atau dia disembelih dan terpisah berarti suci. Ini semua hukumnya suci semua, ikhwan. Jadi gampang, masalah rambut dan masalah tulang itu mudah, hukumnya suci. Bila mana ada keraguan maka hukumnya suci. Lain halnya masalah daging. Nah, di sini lain. Banyak orang, beberapa kalangan fuqaha mereka agak kebingungan, tercampur. Kaidah yang membahas masalah tulang ini dan kaidah yang membahas masalah daging. Kalau masalah daging lain kaidahnya. Kalau kita lihat daging, teman, kita nggak tahu ini daging hewan yang boleh dimakan atau tidak. Satu. Atau Anda yakin ini daging hewan yang boleh dimakan, dagingnya kambing. Tapi Anda nggak tahu ini disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Nah, ini yang sering terjadi. Ya kan? Bukan tulang ya, daging. Kalau seandainya itu tulang langsung hukumnya suci, ya kan? Nah, tapi karena ini masalah daging, caranya lain, rumusan kaidahnya. Kalau ini daging, bila mana ada keraguan, maka hukumnya daging ini najis. Kenapa? Al-aslu adamut tazkiyah. Di sini kita nggak mandang al-asl suci ataupun najis. Kan kita nggak mungkin untuk menghukumi najis kecuali kalau yakin keyakinannya enggak. Kita nggak pakai perihal kaidah suci atau najis. Kita pakai kaidah ini disembelih atau tidak. Wal asl dan asas ya, yang kita merujuk ke situ, perkara tidak mungkin kita hukumkan suci kecuali disembelih dengan yakin baru suci. Inilah kaidah yang dipakai di sini. Wal asl adamu tazkiyah. Kalau seandainya ada keraguan kita merujuk ke asal. Wal asl hewan itu tidak disembelih. Begitu. Penyembelihan itu bukanlah asal, dibilang di sini. Itu dalam kaidahnya. Bila mana kita temukan daging dan kita masih ragu-ragu daging apaan? Satu. Atau anda tahu daging kambing, tapi anda ragu ini disembelih enggak? Berarti hukumnya najis. Shallallahu alaihi nabi. Allahumma shalli alaihi. Makanya perihal daging itu harus yakin. Yakin. Paling enggak kalau enggak yakin ya labas. Dhannun ghalib. Apa namanya? Prasangkaan yang kuat. Itu boleh makan daging. Tapi kalau ragu-ragu enggak bisa. Enggak bisa kita makan daging kecuali kalau sudah yakin ataupun sudah dhann yang kuat. Ini adalah halal. Nah, ini ikhwan, kalau kita praktekkan masalah ini dengan kenyataan sekarang, gimana caranya sekarang? Berarti susah dong. Ini ragu-ragu beli daging di toko-toko itu. Nggak tahu juga. Nggak, dari mana ini? Kan cukup dhannun ghalib ya. Dhannun ghalib. Prasangkaan yang kuat.
Di antara prasangkaan yang kuat, gimana menurut antum? Ada label halalnya. Prasangkaan kuat nggak tuh? Kuat ya? Oke. Jadi alhamdulillah masuk kategori dhon bila mana ada label halalnya. Satu. Azan dulu deh, azan. Allahu Akbar. Asyhadu anna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'afati daimah fi din dunia akhirah sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah begitu ikhwan. Oke, jadi lumayan label halal itu membuat kita berprasangka kuat. Ini insya Allah tersembelih dengan cara syar'i. Oke. Ada daging dari luar datang, daging impor. Gimana nih? Ada label halalnya nggak? Nggak tahu, nggak ada. Nah, boleh nggak kita beli? Daging apaan? Katanya sudah. Tapi kita ragu, disembelih nggak? Pun kalau disembelih dengan cara apa disembelihnya? Di strum atau dipatok palanya itu tok, mati langsung. Atau diapain? Atau disembelih beneran? Yang nyembelih siapa? Ya enggak? Muslim atau enggak? Itu mazhab Syafi'i kan cukup yang nyembelih muslim. Kalau mazhab Al-Ahnaf lebih hebat lagi, baca bismillah enggak? Ya kan? Kalau mazhab Syafi'i ya, baca bismillah hukumnya sunnah. Yang penting muslim. Mazhab kita Syafi'i ya. Kalau mazhab Hanafi enggak bisa, enggak cukup muslim, harus ada pakai bismillah. Enggak lupa bismillah jadi bangkai langsung. Ini semua menghantui ikhwan. Menghantui kita pas kita mau beli daging. Entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu ayam. Apa lagi? Ya begitulah. Jadi gimana? Boleh nggak hukumnya? Nah, di sini kalau kita pakai rumusannya fuqaha, selagi internet nggak boleh. Masa? Ini kan ya sudah dibungkus. Nah, di sini ada rumus yang ajib di sini. Kalau kita baca sekelas kayak kitab Bushrul Karim, itu tafsirnya cuma segini ikhwan. Kalau ragu berarti ya sudah nggak boleh dimakan. Coba antum lihat lagi kitab yang agak besar. Ini pembahasan panjang sebenarnya, dibahas oleh A'immah di Ibn Hajar wa Ramli, membahas panjang itu. Ibn Hajar membahas lumayan enggak terlalu panjang dalam kitabnya At-Tuhfah. Tapi yang panjang di sini membahas adalah Imam Ramli dalam kitabnya An-Nihayah, Nihayatul Muhtaj. Dan banyak lagi hasyiah-hasyiahnya. Di sini dinukil oleh seorang ulama, Al-Faqir bawa kitabnya di sini, Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah. Ini seorang alim yang beliau menulis hasyiah atas matan yang kita baca sekarang. Kita baca apa sekarang? Muqaddimah Hadramiyah, ya kan? Ada syarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Al-Manhajul Qawim. Ayo, dibaca biasanya. Bisyarhi Masail Ta'lim. Manhajul Qawim itu ada hasyiahnya. Hasyiah itu apa? Hasyiah, syarahnya syarah. Di antara hasyiahnya Manhajul Qawim yang ma'ruf hasyiah Al-Imam Sulaiman Al-Kurdi. Jamil. 2 jilid gede. Juga ada yang menghasyiahkan Manhajul Qawim itu, jadi matanya sama yang kita baca ya. Al-Imam Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tarmusi. At-Tarmusi dari mana? Dari Indonesia asalnya. Dari mana? Dari Termas ya. Ada fiin Termas ada. Jawa mana? Di Jawa Timur atau Jawa Tengah? Dari mana Termas? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ini beliau sosok ulama Nusantara. Hijrah ke Mekah dan lama di sono. Ada zaman ini. Sebelumnya Kiai Muhammad Nawawi Al-Bantani. Termasuk guru-gurunya ini. Wah kata. Beliau ini Masya Allah mutafannin fi syattal ulum, bukan satu atau dua ilmu yang beliau tekuni, banyak kali. Beliau menjadi rujukan di zaman beliau itu. Beliau mengarang banyak di ilmu hadis. Jamil, banyak beliau punya karangan syarahnya Alfiyat Suyuti fil hadis. Dan beliau juga mengarang kitab fikih, di antaranya ini hasyiah atas syarahnya Ibn Hajar Al-Haytami atas kitab Muqaddimah Hadramiyah ini, Hasyiat Tarmusi. Wah kata. Dulu cetakan dulu itu 4 jilid gede ikhwan. Tapi sekarang cetakan yang baru, cetakan Darul Minhaj 8 jilid. Jadi makanya kitab yang kita baca ini, matanya itu ada yang mensyarahkannya sampai 8 jilid. Di antaranya ini Hasyiat Tarmusi. Di sini dibahas. Lumayan agak panjang masalah ini. Kita buka sedikit karena ini penting. Sering kali antum kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu ngeh dengan masalah ini. Kita yang di sana di luar, sering banget ikhwan. Apalagi di Hadramut. Kebanyakan ayam itu dari luar. Sempat menjadi dilema masalah ini di Hadramut, panjang perdebatan antara ulama, perdebatan antara mufti-mufti. Apa namanya? Dari mana ayam-ayamnya itu? Ada yang dari Brazil, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Saudi, ada yang dari Perancis. Dan ayam-ayam dari impor itu lebih murah jauh daripada ayam-ayam yang diproduksi di Yaman sendiri. Jadi bingung kita gimana nih, jauh banget bedanya. Kayak di sinilah persis. Iya. Beda nggak daging dari Australia sama dari lokal? Mahalan mana kalau di sini?
Mahal lokal ya? Oh dari Cina sekarang baru lagi. Iya. Gimana sekarang ceritanya itu daging-daging itu? Dibahas di sini. Ala kulli hal. Beliau menukil dari apa namanya? Nihayah. Hadza ajib. Yang jadi patokan di sini ala wasalan. Tafadhal. Yang jadi patokan di sini nantinya adalah al-ghalib. Nah, makanya penting sekali ya di antara kaidah fikih itu akan merujuk ke kebiasaan apa? Biasanya apa? Dalam kaidah fikih al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Di antara patokan 5 kaidah fikih besar kebiasaan. Kita bisa mengambil hukum dari kebiasaan ataupun dari mayoritas gitu. Di sini beliau sebutkan bikhilaf ma law ra'ayna qit'ata lahm mulga wa syakakna hal hiya mudzakkah aw la li'anna al-asl 'adam tadhkiyah. Bila mana kita melihat apa namanya? Daging ya yang terlempar di jalan. Ceritanya gitu, Fuqaha menyebutkan daging yang terlempar di jalan. Nah, lalu kemudian kita ragu, ini apakah daging dari hasil hewan sembelihan atau tidak? Maka hukumnya najis daging itu. Ceritanya apa? Daging yang terlempar di jalan. Tapi ini enggak, kita dapat daging itu bukan di jalan, dibungkus rapi di supermarket, mahal lagi. Ada masalah setelahnya. Walau wujida qit'at lahm fi ina'in aw khirgatin. Bila mana ditemukan apa namanya potongan daging di ina, di wadah ya, atau khirga atau di plastikan. Di mana yang ditemukan? Di baladin, di kota, la majusa fihi. Yang semuanya orang di kota itu sembelihannya halal, muslimin semuanya. Enggak ada orang majusinya. Enggak ada orang majusinya, penyembah apa namanya? Menyembah api. Nah, sebelum ini bentar ya, kawan. Sebelum kita masuk masalah ini, kita bakal bahas. Kalau mazhab Syafi'i ya, yang halal sembelihannya itu siapa aja? Muslim toh? Enggak, juga ahlul kitab, juga halal sembelihan mereka. Siapa ahlul kitab ini? 2, Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi. Pembahasan kitab lagi dibahas. Nasrani dan Yahudi itu apakah harus yakin ini mereka masuk Islam, mereka masuk ke agama Nasrani itu setelah Rasulullah ataupun sebelum Rasulullah? Kalau diketahui yang masuk agama Nasrani ini dia cuma abahnya, itu nggak bisa. Itu apa namanya, sembelihan jadi najis. Tapi kalau abahnya, kalau nenek moyangnya masuk ke agama Nasrani dari sebelum Nabi Muhammad SAW, itu baru oke, namanya ahlul kitab. Begitu pula perihal yang Yahudi. Kalau kita nggak tahu, di masalah sembelihan tetap halal. Tapi kalau di masalah pernikahan, itu mau nikah sama orang Nasrani, anda nggak tahu nih nenek moyangnya kapan masuk ke Nasrani, nggak bisa ente nikahin. Tapi kalau di masalah sembelihan itu boleh, ketika tidak tahu. Nah, ini ceritanya di daerah kita ini orang-orang yang halal semua sembelihannya, muslimin semua. Atau muslimin ataupun Nasara ataupun Yahudi yang halal semua sembelihannya, ahal kitab yang syarat-syaratnya pas. Kalau begitu, maka suci. Kalau itu daging dibungkus dan ente dapatkan di negara, di tempat yang di situ orang-orangnya sembelihannya halal semua, berarti itu suci. Nomor 1. Au marmiyah maksyufah. Lain halnya kalau seandainya ente dapatkan itu apa namanya? Daging itu bukan yang dibungkus, terlempar. Kalau daging yang terlempar, itu langsung dihukumkan najis. Walaupun di tempat yang di sini mayoritasnya orang muslimin. Ketika terlempar, maka biasanya sih ini daging yang najis, yang bangkai, maka dilempar. Gitu, mutlakan, absolut. Tapi kalau dibungkus tadi, lihat daerahnya. Daerah mana ini? Au ina'in au khirgatin wal majusu bainal muslimin wa laysal muslimuna aghlab. Fa kadzalik. Fa in ghalaba al muslimun fa tahirah. Tapi kalau seandainya kita dapatkan daging itu dibungkus dan kita di negara atau di tempat ya, di sini ada orang-orang yang sembelihannya halal, muslimin ataupun Nasara ataupun Yahud yang memang halal sembelihannya. Tapi juga ada orang-orang yang sembelihannya nggak halal. Ada Buddha, ada Hindu, ada Cina, ada yang nggak beragama sama sekali, sembelihannya nggak halal, penyembah macam-macam lah. Gimana? Lihat mayoritas yang mana. Bila mana mayoritasnya muslimin, maka halal sembelihan itu. Tapi kalau seandainya mayoritasnya ghair, selain mereka, selain yang halal sembelihannya itu, berarti ini hukumnya najis. Nah begitu ya kawan. Di sini ada khilaf. Jadi begini, soalnya Nabi. Allahumma sholli. Sedaerah semuanya orangnya halal semua, apa namanya sembelihannya. Berarti daging ini suci. Ini jangan lupa, ini ceritanya daging yang terbungkus ya, bukan daging yang terlempar di jalan. Kalau terlempar di jalan sudah langsung najis. Daging yang terbungkus. Ini temu di daerah semuanya penghuni daerah ini orangnya boleh semua, apa namanya halal semua sembelihannya. Oh suci berarti. Ente ketemu daging itu terbungkus di daerah semuanya ahli orang situ semuanya nggak halal semua. Oh di sini orang Hindu semua contohnya. Oh berarti najis. Nah kalau 50-50 sama, gimana?
Atau siapa yang mayoritas? Jelaslah kalau mayoritasnya orang yang nggak halal sembelihannya najis. Mayoritasnya orang yang halal sembelihannya maka suci. Kalau sama juga najis. Begitu ikhwan. Ini mu'tamadnya. Namun jangan lupa, di sini ada pendapat, ini nggak dinukil oleh beliau. Nggak dinukil oleh beliau, ada pendapat yang berkata enggak, bukan kita hukum dengan banyak atau enggaknya. Bila mana ada kemungkinan, ada kemungkinan, walaupun sedikit kemungkinan itu. Tapi ini pendapat yang nggak mu'tamad. Artinya kalau seandainya itu tempat ada muslimin, tapi musliminnya nggak banyak, minoritas musliminnya, itu bisa halal. Selagi ada kemungkinan muslimin yang nyembelih di situ. Tapi mu'tamadnya nggak bisa, kita pandang dengan mayoritas. Mayoritasnya mana? Kalau mayoritasnya orang yang halal sembelihannya berarti suci. Kalau enggak ya enggak, najis. Tapi ada pendapat yang bilang enggak harus mayoritas, yang penting ada orang-orang yang halal sembelihannya. Kalau begitu ikhwan, kalau kita terapkan masalah yang di sini nasnya ini di daging-daging yang imporan dari luar, daging yang terbungkus, ya enggak? Datang dari mana? Dari daerah. Lihat daerah itu apa? Banyakkah orang-orang yang halal sembelihannya di situ atau sedikit? Contoh, masih muskilah. Daging datang dari Malaysia, berarti apa? Suci, halal. Muslimin banyak di sana. Dari Thailand? Wallahu a'lam. Daging datang dari Australia. Ayo gimana caranya? Nah, itu dia tadi. Daging datang dari Prancis. Daging datang dari Brazil. Adakah orang-orang yang muslimin di sono ataupun orang-orang yang sembelihannya halal di sono? Wallah ada, tapi dikit banget. Nah, kalau kita pakai mu'tamad, berarti najis tuh. Nggak bisa. Tapi kalau kita pakai pendapat, enggak, yang penting ada, walaupun minoritas, yang penting ada di sana orang-orang yang boleh dapat yang halal penyembelihannya, berarti boleh, walaupun minoritas. Tapi ini gue pendapat ya, kalau mau temannya nggak bisa, harus mayoritas itu orang-orang tuh, begitu ikhwan. Nah. Mumtaz, persis kayak gini juga, persis. Daging mana? Dari lokalnya mana? Oh dari Bali, makon. Begitu, persis sama. Dari mana? Dari Batak. Nah, lihat dulu gimana ceritanya. Lihat minoritas ataupun mayoritasnya. Di sini nggak bisa. Aneh kan nggak tahu. Aneh kan nggak tahu. Kalau nggak tahu, suci aja. Enggak. Di sini nggak dipakai kaidah suci atau nggak suci karena nggak tahu. Di sini dipakai yakinkah sembelih atau nggak yakin. Al asal ada mutadzkiyah. Mudzakka. Al asal ada mutadzkiyah. Selagi belum ada keyakinan ataupun kekuatan prasangka, berarti nggak bisa. Tetap dihukumkan dengan najis. Begitu ya kawan. Ruwet ya. Tapi antum nggak seruwet di luar. Di luar lebih ruwet lagi. Yang kita alamin di sana, ruwet banget. Cobaan besar itu. Pas kita ke pasar mau beli ayam, dua-duanya ada. Gimana Syuh? Mau ada ayam Brazil, ada ayam Prancis. Ayam Pakistan juga ada, ayam Pakistan. Pakistan oke, ya enggak? Ataupun Saudi, boleh enggak? Boleh. Oman ada, tapi tinggi harganya. Kok bisa subhanallah, kok bisa lebih murah yang Prancis nih, padahal jauh datangnya. Nggak paham gimana ceritanya tuh. Nanti bingung. Yang Brazil lebih murah lagi, padahal lebih jauh lagi. Kok bisa murah? Yang Pakistan, yang Saudi, yang Oman mahal, apalagi yang lokal mahal gila-gilaan. Cobaan ya kawan itu. Sebagian ulama menghalalkan. Ada beberapa mufti di kota Tarim. Ada di Tarim, syuf, di Tarim. Ada namanya Syekh Fadl bin Muhammad Bafadl. Mufti besar, sebelumnya Habib masyhur. Beliau menjadi mufti sebelum zaman Habib masyhur. Beliau menghalalkan, halal. Aneh nggak mau makan ayam kecuali kalau itu ayam Prancis, kata beliau. Terang-terangan nelepon depan mufti-mufti yang lain. Syuf, aneh mesen ya ayam Prancis katanya. Jangan beli kecuali Prancis. Sini. Dibawain makan depan. Yang mufti-mufti yang lain bingung. Ini gimana ceritanya? Sempat dinigosh, sempat didebat kalau bahasa ininya. Itu ada kaidahnya di Tuhfah di ini, dan beliau sempat menulis fatwa untuk masalah itu. Dan itu fatwa akhirnya dipakai di beberapa tempat-tempat produk, seperti di tempat pizza di sono gitu. Makanya ayam-ayam yang murah-murah, yang Brazil, yang Prancis. Begitu ya kawan. Tapi ada di sini beberapa sosok ulama yang tegas. Gak bisa. Walaupun mufti ini mengumandangkan halal, tapi tetap nggak bisa. Lihat dalam kaidahnya bagaimana, nasnya jelas. Syekh Fadl waktu itu menjelaskan ini ada di Tuhfah. Akhirnya disuruh murid-muridnya mencari, tapi setelah beliau wafat, ada muridnya, guru kita Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib yang mufti sekarang juga. Yang pas kita cari-cari di kitab Tuhfatul Muhtaj ataupun di Nihayah dan sebagainya, itu kaidah bukan kaidah daging, kaidah tulang.
Kaidah tulang tadi yang kita jelaskan. Kalau ragu ini suci atau enggak, hukumnya suci. Itu kaidah tulang. Bukan kaidah daging. Kalau kaidah daging semua sepakat ini begini cara penilaiannya untuk daging itu ya ikhwan. Begitu. Sampai-sampai beberapa sosok ulama yang tegas di tarim kita dengar sendiri dari beliau. Ente mungkin karena pengen nggak mau rugi harta untuk membeli ayam-ayam yang agak mahalan, pengen murah deh. Kan ada fulan ada syekh itu, ada mufti itu yang bilang halal katanya, biarin mufti itu yang nyelamatin ente dari neraka nanti. Segitunya tegas. Ini bukan perihal murah atau nggak murah, ini makanan. Nah, makanya mereka tuh warok sekali dalam makanan, ya kan? Kalau was-was di makanan. Was-was bagusnya kalau was-was lagi sholat, was-was. Itu jangan was-was. Nggak apa-apa. Bismillah, tawakal Allah. Tapi kalau was-was makanan bagus. Aneh was-was ini halal nggak? Halal nggak? Bagus itu was-was untuk makanan. Keren banget. Jangan was-was lagi sholat. Oh, gitu ya, ikhwan. Salam Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, bagusnya kita berhati-hati ya, ikhwan. Walaupun agak mahal sedikit tapi yakin lebih enak, lebih halal, masih muskilah. Nah, begitulah ceritanya. La ilaha illallah. Ala kulli hal. Kalau yang mau pakai gaul-gaulan, pakai pendapat-pendapatan, banyak kayak tadi kita sebutkan gaul tadi. Ada yang berpendapat nggak harus mayoritas kok. Cukup ada walaupun satu. Kalau seandainya di negara ini semuanya orang Hindu semua, tapi ada satu muslim, maka daging yang dari negara itu halal-halal aja. Itu pendapat. Begitu. Tapi yang mu'tamad nggak bisa, harus mayoritas. Begitu. Nah, begitu ikhwan. Ya, lihat sebagian ulama panjang lebar kalau masalah sembelihan ini diakal-akalin sama yang disonokan. Kalau mazhab Hanafi itu harus pakai bismillah. Jadi sebagian pabrik-pabrik mereka yang di Brazil atau itu mereka sempat nyari dan didatangin pabrik-pabrik itu yang di Brazil kah, di Prancis kah, di mana, dilihat gimana cara penyembelihannya. Sebagian pabrik-pabrik itu hati-hati ya, memang ada. Dia pekerjakan orang-orang Pakistan, orang-orang India muslim yang untuk nyembelih-nyembelihnya. Dicari emang untuk sembelih. Biar muslimin ngebeli dari mereka. Ada yang bisa nangkap itu. Ada beberapa pabrik. Ada yang pabrik masalah nggak peduli. Matinya di strum kah, gimana kah? Ada yang rahasia lagi. Kan banyak tuh orang mazhab Hanafi. Kalau Hanafi nggak bisa harus pakai bismillah. Jadi gimana? Pakai suara. Kaset, pang, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mesin. Jadi mesinnya gitu, tiap-tiap ayam mau kesini nget, ada suara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Sampai segitunya mereka akalin gitu untuk laku. Untuk ala kulli hal. Teman-teman kita yang tinggal di sono, katanya kita nggak berani untuk beli daging ataupun beli daging misalkan kambing kah ataupun ayam kah di negara-negara luar sono, di Eropa di mana kita nggak berani. Jadi gimana? Kalau maunya lebih ahsan beli daging hidup. Gitu. Nyembeli. Betul, beli kambing hidup, beli ayam hidup, nyembeli di rumah sendiri. Atau ada orang khusus, muslim-muslim yang khusus, mereka pakar, kita minta sama dia, disembelihin, dicariin. Kalau nyari yang di luar-luar, jangan. Jadi gimana solusinya? Insya Allah khair lah. Kalau seandainya yang tinggal di sono atau gimana solusinya untuk makan gitu-gituan, ya lebih hati-hati afdolnya. Untuk sehari-hariannya, ya makan seafood deh. Makan seafood, kan halal tuh. Nggak perlu disembelih-sembelihan, makan seafood, makan ijo-ijoan, sayur-sayuran, nah masih muskilah. Tapi juga kalau makan seafoodnya perhatiin masaknya di mana. Ada beberapa masyayikh guru-guru kita dakwah kemana ke Jepang. Pas dilihat, ajib tuh ikannya, cara masaknya enak. Tapi di sebelahnya ada babi. Wah, ngapain babi sih nggak? Kan ikannya boleh, hatta siapa yang masak boleh. Tapi tadi dulu pas dilihat wajannya satu. Dengan wajan itulah dia manggang babi, manggang ikan. Jangan kalau gitu. Lihat, gitulah caranya, ikhwan. Makanya nikmat kita hidup di negeri kita ini nikmat, mudah untuk dapetin daging-daging yang halal. Di luar sana Allah yu'in ya ikhwan. Salam Nabi. Allahumma shalli. Oke. Baik, qala musannif rahimahullah taala.